Oke, studi kasusnya anak saya belum bisa baca seperti anak tetangga. Tadi udah kita bahas juga ya, jadi saya khawatir gitu. Nah, respon yang sehat itu kayak gimana? Setiap anak tuh punya waktu yang belajar yang beda-beda gitu. Karena itu anak tetangga, ya kita harus sadar ya, anak kita bukan kan anak tetangga, anak kita ya anak kita dengan segala kekhasannya dia itu yang harus kita lihat. Perhatikan minat dan kebutuhannya dia, bukan standar luar. Karena memang ya anak kita gitu ya. Jadi daripada kita milih kenapa belum bisa, lebih baik kita evaluasi lagi, kita cek lagi apa sih yang bikin anak aku itu tertarik untuk belajar gitu. Sama halnya ini punten ya, saya nggak bermaksud untuk mengkritik atau apapun, ini disclaimer dulu ya. Ada beberapa ini yang sering sekali saya jumpai karena ini real di ruang praktik. Anak-anak beberapa ada yang stressful ketika dia punten, ini rada sensitif ya bahasanya, menghafal Al-Quran. Contohnya, ini yang paling sering banget orang tua menuntut harus hafal 30 juz, tapi orang tuanya lupa dia hafal nggak sih 30 juz. Jadi nyuruh-nyuruh anaknya, tapi orang tuanya cuma kayak murojaah bisa. Jadi dia cuma ikut aja, aku harus jadi anak soleh, harus begini, harus begitu. Lupa orang tuanya untuk memunculkan kesadaran gimana supaya anak aku tuh cinta sama Al-Quran. Jadi dia menghafal ini nggak menjadi beban, nggak jadi hantu gitu dalam hidupnya. Oh, harus hafal, kalau nggak hafal nanti mama nggak bangga sama aku. Nanti nggak seneng, nggak happy punya anak aku harus bisa tertekan. Anaknya stressful sekali. Emaknya ini bapaknya lupa juga untuk memunculkan gimana supaya anak aku ini happy ketika ketemu Al-Quran, seneng gitu. Sehingga menghafal Al-Quran ini menjadi momen yang membuat dia juga rileks gitu loh bacanya, bukan sebuah ketegangan, bukan sebuah hal yang membuat dia justru cemas gitu. Ini kan ngeri ya, kontradiksi ya. Di satu sisi Al-Quran itu wahyu Allah gitu kan yang diberikan Nabi, dan itu tuntunan hidup kita, pedoman hidup kita, bahkan di dalamnya banyak berupa obat gitu kan, penenang hati kita gitu, pedoman kita. Karena justru anak kita dari kecil ini jadi nggak nyaman gitu loh, jadi stressful karena apa? Karena orang tuanya tadi metodenya nggak tepat gitu. Kita nggak dulu memunculkan cintanya ke Al-Quran, tapi udah ngasih target harus begini harus begitu. Itu yang bahaya. Jadi mulai dari sekarang coba deh kita cek lagi, aku udah keren belum ya, udah 30 juz belum ya, kok aku nyuruh anak aku begini dan begitu. Misal ingatkan dulu ke diri kita dan munculkan dulu rasa cintanya itu tadi. Itu entah apapun ya, entah pengen anaknya rajin baca buku atau rajin sholat, misal apapun, munculkan dulu rasa cintanya gitu. Itu menjadi PR kita ya. Berikutnya kesimpulannya, nah ini ya ringkasannya, ini jatuh ke bawahnya longsor. Aduh, dia sampai ngantuk kayaknya. Jadi anak percaya diri tumbuh dari ibu yang tenang dan hadir ya. Kuncinya tenang dan hadir utuh jiwa dan raga. Kemudian parenting nggak lomba, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu ya. Tapi sesungguhnya itu tentang diri kita sendiri. Ini mungkin boleh diedit, kayaknya bisa deh dinaikin biar estetik gitu maksudnya kan. Keluar dulu. Jadi yang dulu apa kompetisi, karena memang itu yang anak akan merasa aman gitu. Jadi memang mau nggak mau kita perlu untuk sadar gitu ya, karena kita orang dewasa yang bersama anak kita, maka kita yang perlu untuk mengerti, memahami, bukan kebalik. Anak kita yang kita tuntut untuk paham kita, ngertiin dong, mama tuh sekarang lagi capek banget ngertiin dong, mama tuh lagi sedih, lagi kamu tuh begini. Nah ini yang dewasa yang mana, kita atau anak kita, di depan dari kita perlu ingatkan. Itu ya, udah selesai nih, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan lagi ke MC atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat dari Bapak ini, saya jadinya introspeksi sendiri. Yang itu saya udah punya anak, saya udah punya cucu. Ternyata ilmu tentang keberadaan anak, keberadaan kita sebagai orang tua tuh saya masih sendiri gitu. Ya, jadi bukan menjudge, ya menjudge itu kan nggak boleh ya, kita menjudge terhadap diri sendiri atau menjudge terhadap